Indonesia tanah air beta. Jadi baik, di video kali ini kami akan menjelaskan makanan khas yang berada di provinsi sebagai berikut. Yang pertama, mie Aceh adalah masakan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie ini disajikan dengan menggunakan mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau seafood seperti udang dan cumi. Lalu disajikan dalam bentuk sup, sejenis kari yang gurih dan pedas. Yang kedua, bika abon adalah pangan khas Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Pangan ini terbuat dari bahan-bahan seperti tepung tapioka, telur, gula, dan santan. Kini bika abon memiliki variasi rasa. Ada rasa pandan, durian, keju, dan coklat. Bika abon yang dimasak selama 12 jam dan dapat bertahan dalam kondisi terbaik selama 4 hari karena setelah itu kue tersebut mulai mengeras. Yang ketiga, rendang atau randang dalam bahasa Minangkabau adalah masakan Minangkabau yang berbahan dasar daging dan berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya masakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam, pekat, dan dedak. Yang keempat, pendap atau biasa juga disebut ikan pais merupakan salah satu makanan khas di Provinsi Bengkulu. Pendap memiliki cita rasa pedas dan gurih serta aroma khas daun talas yang menjadi pembungkusnya. Pendap memiliki kesamaan dengan pepes ikan, terutama cara membuatnya. Perbedaan ialah bahan yang digunakan serta daun talas sebagai pembungkusnya dan diikat dengan tali rafia. Yang kelima, gula belancan merupakan makanan tradisional Riau berbahan dasar udang yang dipadukan dengan berbagai macam rempah-rempah pilihan dan dikombinasikan dengan belangka atau terasi. Selain udang, gula belangka juga bisa dibuat dari daging ayam dan ikan. Yang keenam, pempek atau empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan digiling lembut dan dicampur tepung kanji atau tepung sagu serta dikombinasikan dengan beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dalam kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang, meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu juga memproduksinya. Baik, berikutnya mie Bangka. Mie Bangka berasal dari Bangka Belitung. Mie Bangka atau dikenal sebagai bakmi. Bangka adalah salah satu hidangan tradisional masyarakat Pulau Bangka. Mie bagi masyarakat Bangka dikenal dengan sebutan mien dan mian, yang merupakan pengaruh dari kuliner orang Hakka. Seiring dengan merantaunya orang Bangka ke berbagai daerah, hidangan mie khas Bangka tersebut banyak di daerah Indonesia. Berikutnya, serut. Serut berasal dari Lampung. Serut adalah makanan tradisional Lampung, Indonesia, yaitu masakan ikan yang digoreng atau dibakar, dicampur sambal terasi tempoyak, olahan durian atau mangga. Berikutnya, sate Badang. Sate Badang berasal dari Banten. Sate Badang merupakan makanan khas dari Provinsi Banten, tepatnya dari Serang. Sesuai namanya, sate satu ini menggunakan bahan dasar dari ikan badeng. Sate badeng dibuat dari ikan badeng yang dihilangkan durinya, lalu dagingnya dihaluskan, dicampurkan dengan bumbu, dan dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan badeng. Setelah itu ditusuk atau dijepit tangkai bambu
kemudian dibakar di atas bara api. Berikutnya kerak telur. Kerak telur berasal dari DKI Jakarta. Kerak telur adalah makanan khas tradisional asli daerah Jakarta atau Betawi yang terbuat dari bahan beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, lalu dicampurkan dengan ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai karena ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Berikutnya karedok. Karedok berasal dari Jawa Barat. Karedok adalah salah satu makanan khas Sunda di Indonesia. Karedok dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah seperti mentimun, toge, kacang panjang, ubi, daun kemangi, terong. Sedangkan sausnya adalah bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula, kemangi, garam, dan terasi. Salah satu ciri dari karedok adalah menggunakan oncom bakar. Bila tidak menggunakan oncom bakar disebut dengan lotek mentah. Selain dari karedok masih banyak lagi masakan tradisional Jawa Barat lainnya. Baik, gerang asam. Gerang asam berasal dari Jawa Tengah, merupakan makanan tradisional khas Jawa Tengah. Gerang asam adalah masakan olahan ayam yang dimasak menggunakan daun pisang dan didominasi oleh rasa asam dan pedas. Gerang asam bisa disajikan sebagai lauk pendamping nasi, ditambah dengan tusukan ayam asam manis, tempe goreng, dan perkedel. Selanjutnya ada gudeg dari Jogja, hidangan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak bersamaan. Selanjutnya adalah rujak cingur. Rujak cingur adalah makanan tradisional dari daerah Jawa Timur yang umumnya biasa ditemukan di Surabaya. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa buah seperti bengkoang, nanas, mangga muda, kedondong, kemudian ditambah dengan tahu, tempe, cingur, serta sayuran seperti kecamba atau toge, kangkung, dan kacang panjang. Selanjutnya ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan khas tradisional dari Bali. Yang dibuat dari daging ayam yang telah dibersihkan, kemudian dibalurkan dengan bumbu khas Bali ke seluruh permukaan daging ayam. Daging ayam yang telah dibumbui tersebut kemudian direbus atau langsung dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Selain ayam betutu, ada dua jenis sate lilit, nasi campur Bali, serombotan atau hidangan yang mirip urat berbahan utama sayuran. Yang berikut adalah cate mak jagung. Cate mak jagung adalah makanan khas dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dessert satu ini berbahan dasar kacang-kacangan yang disertai dengan bermacam sayuran. Selain cate mak jagung, terdapat makanan tradisional lainnya yang biasa ditemukan di NTT seperti tapakolo atau nasi bumbu yang dibakar, ikan kakap merah kuah asam, akabilan atau sayur yang dibakar dengan cara yang tradisional. Selanjutnya ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Makanan tradisional ini biasanya disajikan dengan menggunakan ayam kampung, lalu dibakar kemudian dibumbui dengan semacam saus dengan bahan seperti cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, terasi goreng, tomat, kencur, gula merah, dan juga garam. Makanan ini biasanya disajikan bersama makanan khas NTB yang lain, misalnya plecing kangkung. Selanjutnya adalah soto Makassar dari Sulawesi Selatan. Coto Makassar atau coto Mangkasara terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris, lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
Makanan tradisional Sulawesi Selatan ini dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat dan buras atau semacam sejenis ketupat yang dibungkus daun pisang. Selain soto masih banyak jenis makanan lainnya yang biasa ditemukan di provinsi ini seperti konro, palu basah, kapurung dan lainnya. Bau pe-api dari Sulawesi Barat. Bau pe-api adalah makanan tradisional Mandar, Sulawesi Barat yang bahan-bahannya terdiri dari yang pertama ikan hiu, terdiri atas ikan tuna, ikan tongkol, ikan layang, yang kedua air, yang ketiga cabai kecil, yang keempat lasuna Mandar, bawang merah khas Mandar, yang kelima paisang, asam dari daging mangga yang diiris kecil-kecil dan sudah dikeringkan. Yang keenam bubuk kunyit, yang ketujuh minyak kelapa Mandar. Yang kedua uta dada dari Sulawesi Tengah. Uta dada merupakan olahan daging ayam kampung yang dimasak menggunakan santan. Makanan ini terkenal sangat gurih dan pedas. Uta dalam bahasa Kaili berarti kuah dan dada yang berarti santan. Makanan tradisional ini biasa disantap dengan ketupat seperti dalam penyajian opor ayam di Betawi. Selanjutnya, bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur Manado atau tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran. Tinutuan biasanya disajikan untuk sarapan pagi beserta berbagai pelengkap hidangannya. Walaupun demikian, tinutuan umumnya tetap dapat ditemukan di berbagai rumah makan di luar waktu sarapan. Berikutnya, kabuto berasal dari Sulawesi Tenggara. Kabuto merupakan makanan khas asal Kabupaten Muna dan Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbuat dari ubi kayu atau singkong. Kayu fermentasi yang dikukus bertekstur lembek dan lentur saat dihidangkan. Berikutnya, bubur pedas berasal dari Kalimantan Barat. Bubur pedas atau bubur padas adalah hidangan bubur tradisional dari orang Melayu baik di Sambas dan Sarawak. Bubur padas terbuat dari nasi halus dan kelapa parut. Stok dibuat dari daging tulang seperti tulang rusuk atau irisan ayam. Bubur ini mengombinasikan sejumlah sayuran seperti wortel, kangkung, daun inai dan daun kesum atau daun laksa, kacang panjang, kecambah, dan kentang dadu. Bawang goreng, ikan teri, dan kacang-kacangan ditambahkan pada bubur padas saat disajikan. Meski mengandung kadar padas, rasa bubur ini tidak terlalu pedas. Nama bubur pedas adalah ungkapan masyarakat Sambas karena bubur ini mengandung rempah-rempah. Berikutnya, ganceruan berasal dari Kalimantan Timur. Ganceruan merupakan makanan khas rica-rica dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ruan merupakan nama yang diambil dari nama ikan yang digunakan, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Sedangkan gance adalah nama dari bumbu khas hidangan ini. Penyajiannya pun cukup sederhana. Ikan biasanya akan dibakar atau digoreng kering dengan lumaran garam. Saat disajikan, ikan yang sudah matang akan ditaburi rempah-rempah khas yang memiliki cita rasa pedas dan manis yang menggugah selera. Soto Banjar. Soto Banjar adalah soto khas suku Banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam yang memiliki aroma harum akan rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkih. Seperti halnya soto ayam, soto Banjar memiliki bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan merica, tetapi tidak menggunakan kunyit. Juhu singkah. Juhu singkah adalah makanan khas masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dalam bahasa Ngaju, juhu artinya masakan berkuah, sedangkan singkah artinya
Umbut yang merujuk pada batang rotan yang masih muda. Umbut rotan biasanya mudah diperoleh di dalam hutan tanpa perlu menanamnya terlebih dahulu. Cara pengolahannya yaitu pertama, rotan muda dibersihkan, kemudian kulitnya dibuang dan dipotong dalam ukuran kecil. Umbut rotan seringkali dimasak bersama dengan ikan baung dan terong asam. Umbut rotan memiliki rasa gurih, asam, dan kepahit-pahitan yang bercampur dengan rasa manis dari daging ikan sehingga membuat umbut rotan memiliki cita rasa tersendiri. Nasi subut dari Kalimantan Utara. Nasi subut terbuat dari campuran jagung dan ubi jalar ungu. Oleh karena itu, nasinya juga berwarna ungu. Rasanya enak, legit dengan tekstur yang pulen. Nasi subut selalu disantap dengan lauk sate ikan pari. Kedua jenis makanan itu selalu dipasangkan sejak dahulu. Berikutnya papeda. Makanan tradisional Maluku yang cukup terkenal adalah papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Selain papeda, ada banyak jenis makanan lain yang bisa ditemukan di provinsi ini, seperti ikan kuah pala banda dan manisan pala. Ikan bakar Manokwari, Papua. Ikan bakar Manokwari memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ikan bakar daerah lainnya. Ikan bakar ini menggunakan sambal mentah yang dihaluskan dan disiram di atasnya. Walau mentah, rasanya super enak. Selain ikan bakar tersebut, ada lagi makan tradisional lainnya seperti ulat sagu, sarang semut, dan lain-lain. Ikan cakalang asar, Papua Barat. Ikan cakalang asar pada dasarnya hampir sama dengan ikan cakalang asap. Perbedaannya terletak dari proses pengasapannya. Jika pengasapan dilakukan dengan meletakkan ikan di atas bara api secara horizontal, sedangkan pengasaran dilakukan dengan meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara yang menghasilkan asap. Ikan cakalang asar memiliki cita rasa yang otentik dengan rasa ikan asap dan gurih ikan yang terasa di setiap sisi daging ikan. Demikian deretan makanan tradisional Indonesia yang patut dicoba. Sekian dan terima kasih.